IKN itu pada posisi timingnya yang kurang tepat. Kenapa? Riko Noviantoro. Iya. Halo Mas, Makasih, apa Mas. kabar? Mas Riko ini pengamat kebijakan publik dari IDP LP. Iya, betul. Gimana Mas kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Mas. Sibuk apa Sehat. sekarang Mas? Sama seperti biasanya kami selalu melakukan pendampingan ke pemerintah dan ke industri sebagian ya untuk menghadirkan kebijakan berkualitas berbasis data. Oke. Mas, IDP LP itu lembaga yang berbasis apa sih kalau bisa diceritakan ke pemirsa? Iya, sedikit aja nih ceritanya ya. Jadi IDPLP itu adalah sebuah rumah, kalau kami nyebutnya laboratorium, karena dirancang memang sebagai pusat riset khusus pada bagaimana bisa mengambil peran serta kepada pemerintah, industri dan masyarakat untuk menghadirkan kebijakan berkualitas data. Maka kemudian cara kerja kami tentu karena laboratorium basisnya on riset, dan riset itu kami lakukan secara baik dengan mandiri maupun kemitraan dengan lembaga riset lain. Hasilnya ya tentu kami akan bikinkan sebuah resume, catatan, entah itu bisa bentuknya paper ya, policy paper, bisa sebuah policy brief dan segala macam bentuknya, atau jurnal biasa kami nanti kan sampaikan ke pihak-pihak terkait. Dan harapannya kami tentu cara pandang ini adalah alternatif atau menjadi acuan ketika pemerintah mengambilkan kebijakan, karena kami punya basis data yang kita anggap cukup firm untuk digunakan oleh pemerintah. Mas Riko ini kan pengamat kebijakan publik. Sementara banyak isu-isu di pemerintahan dan isu-isu di negara ini yang harus disorot gitu. Iya. Salah satu isu yang membuat saya tergelitik, bahkan seluruh rakyat Indonesia tergelitik, adalah akan dibangunnya ibu kota Nusantara, Mas. Tanggapannya atau melihat proyek IKN ini seperti apa sih? Kita berangkat dari naskah akademik ya yang dilakukan oleh Bappenas terkait gagasan IKN ini. Kalau kita baca dari gagasan politiknya udah jauh lama ya, karena memindahkan ibu kota juga bukan kali pertama ini suara itu didengungkan. Berkali-kali antar presiden juga sudah didengungkan. Hanya kemudian gagasan politik itu disampaikan dalam naskah akademik, sebuah kajian yang teknokratis. Apa sih alasan, apa sih pertimbangan kemudian perlu melakukan pemindahan ibu kota negara. Kalau kita baca itu setidaknya ada 4 pemikiran di dalam naskah akademik tentang IKN yang dibikin oleh Bappenas. Pertama, itu menyebutkan emang pertumbuhan penduduk yang sulit terkendali, entah karena faktor perpindahan penduduknya ya, atau emang Jakarta sebagai magnet. Yang kedua, itu karena emang fungsi kota Jakarta yang secara lingkungan mulai menurun, yang kita sebut-sebut dengan menurunnya permukaan, meningginya air tanah ya, air laut, dan merendahnya permukaan tanah, hingga kemudian punya ancaman-ancaman dan seterusnya. Belum lagi dengan isu-isu megatrust ya, yang kemudian menjadi pertimbangan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, memang ada pemaknaan disparitas pertumbuhan ekonomi yang terlalu disebut Jakarta sentris atau Jawa sentris, hingga banyak daerah-daerah lain yang tidak memiliki pertumbuhan ekonomi yang sama. Pertimbangan-pertimbangan itu menjadi dasar IKN itu hadir. Nah, pertanyaan kami, kalau kami dari para analis kebijakan juga tinggal menanyakan urgensitasnya. Artinya, oke, itu benar, ada data itu, tapi kapan? Berarti bicara timing kan? Kapan sebaiknya, kapan tepatnya kita memindahkan itu? Ini logika-logika sederhana kayak kita, sebetulnya kalau kita habis sarapan pagi, mungkin dari jam 8 ya sarapan, di tengah menuju jam 12 itu kita ada perasaan lapar. Betul nggak? Nah, kita tinggal kapan mau timing makan. Bisa aja habis sarapan makan lagi bisa dong. Cuman kira-kira pas nggak itu? Kita habis sarapan kemudian ngemil lagi. Nah, ini bicara timing saja. Kalau pandangan saya memang IKN itu pada posisi timingnya yang kurang tepat. Timingnya kurang tepat. Kalau secara kajian teknokratisnya bisalah kita pertimbangkan, walaupun masih banyak yang diperdebatkan oleh sejumlah pakar. Maksudnya timingnya kurang tepat, tidak tepat di
lakukan sekarang. Betul, kurang lebih begitu ya. Kenapa pertimbangan itu kurang tepat? Pertama, memang situasi ekonomi kita itu sedang tidak mudah, apalagi dengan era pertumbuhan ekonomi yang sifatnya global ya. Peristiwa yang ada di belahan bumi lain itu berdampak ke kita. Kita nggak bisa lagi melepaskan bahwa Ukraina dengan Rusia perang kita tutup mata, nggak bisa. Atau misalnya peristiwa di Timur Tengah sedang berkecamuk, kita nggak bisa tutup mata. Artinya bumi ini sudah satu keutuhan yang dimana satu konflik itu akan berdampak secara ekonomi ke negara lain. Nah, dampak ekonominya ini yang kita nggak bisa prediksi. Sekarang pun situasinya juga tidak mudah ya, apalagi setelah pasca COVID. Artinya kita sebetulnya bisa melakukan itu dengan timing yang tepat. Tadi saya anggapkan apakah kalau setelah sarapan menuju makan siang, terus kita 1 jam lagi langsung makan. Nah, karena masih ada waktu. Jadi kita perlu timing saja. Tinggal menentukan kapan tepatnya kebijakan itu diluncurkan. Yang penting dasar kajiannya sudah cukup, saya pikir. Oke. Mas, ini kan banyak juga pemberitaan di media massa ya yang menyebut bahwa mega proyek IKN ini minim peminat, dalam arti investor ini minim di sana. Bahkan hal ini juga sudah diakui oleh pemerintah. Betul. Mas Riko melihatnya apakah ini menjadi semacam bukti bahwa IKN ini tidak menarik di mata para investor dalam hal ini? Lagi-lagi saya berangkat dari posisi momentum yang kurang pas. Yeah. Ini ibarat kalau kita mau cari contoh-contoh kayak mobil mau launching. Para produsen mobil itu melakukan riset. Kira-kira mobil itu kapan launchingnya, desainnya kapan. Kita juga sering temukan kok data-data kendaraan yang secara marketable tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyak kan? Saya nggak perlu sebutkan contoh-contoh produk kendaraan yang tidak mendapatkan respon positif. Artinya sebetulnya pemerintah bisa menentukan waktu yang pas bahwa ini tidak diminati. Ini bahasa marketingnya emang kebetulan belum pas aja marketable-nya. Kalau momentumnya pas, kena. Apa penyebabnya? Situasi ekonomi yang belum stabil. Saya pikir sebagai investor dimanapun sangat realistis. Tanam modal kira-kira berapa? Bahkan memang di dalam regulasi sudah sangat panjang ya, diberikan jaminan hak guna bangunannya, hak gunaannya itu kan luar biasa kan, di sana sampai 90 tahun kabarnya bisa diperpanjang. Artinya orang kalau investasi di sana dengan jangka waktu yang panjang, kalian tuh aman. Itu pun sudah diberikan janji, tapi nyatanya tidak juga investor datang. Ini artinya bahwa pemerintah perlu strategi tambahan. Namun bukan berarti menurut saya kemudian kita setback ya, mundur, terus mengabaikan, tidaklah. Karena ini barang udah jadi, kebijakan udah jadi, tinggal kita bikinkan roadmap-nya saja. Tahun ini apa targetnya, tahun depan apa targetnya, tahun depan, hingga kemudian kita sudah bisa bayangkan 10 tahun akan datang itu sudah siap digunakan. Lagi-lagi itu semua bicara pada timing, dan bicara timing berarti kita juga membaca daya dukung eksternal kita, berapa kesiapan anggaran kita, bagaimana distribusi SDM-nya, bagaimana kesiapan infrastruktur sana dan seterusnya. Saya pikir itu. Berarti bisa dibilang proyek IKN ini tidak laku, Mas, di mata investor. Untuk hari ini mungkin iya. Saya pikir wajar lah kalau kita bisa nyatakan itu tidak laku, karena faktanya pun pembelinya tidak ada. Orang jualan kan ukuran sederhana, dibeli apa tidak. Kalau dia belum dibeli ya kita bisa bilang tidak laku. Terus kita bertanya, jangan-jangan produknya jelek, atau jangan-jangan strategi marketingnya salah, atau jangan-jangan barangnya bukannya dibutuhkan. Silakan kita definisikan. IKN itu produk gagal atau tidak. Kalau kita tadi bilang kendaraan, dia ngeluarin produk mobil atau produk motor, itu pasti punya risetnya, bentuk ukurannya, warnanya, tren kebutuhan customernya. Kalau itu bukan masalah, kita jawab apakah strategi marketingnya salah? Ya kan? Sama, kita nih kayak hal yang saya pikir mudah menganalogikan peristiwa-peristiwa tadi itu ya. Kalau udah itu kita jawab tidak ada masalah, kita jawab lagi aspek lainnya. Jadi dengan demikian kita bisa mengidentifikasi apa persoalan realistisnya. Lagi-lagi kalau saya berangkat, gagasan besar itu kalau momentumnya nggak tepat. Berarti di antara beberapa faktor yang Mas Riko sebut tadi, apa
penyebab IKN tidak laku? Produknya tidak menarik, marketingnya salah, momentumnya tidak. Apa Mas? Di antara ketiga itu? Ya, bisa jadi ya. Kalau saya pikir emang pertama emang produknya kurang menarik. Lokasinya kali nggak menarik? Kalau saya ngelihat konsep kotanya itu masih membingungkan. Dia mau jadi pusat pemerintahan saja kah? Terus terkoneksi dengan iklim industri dan bisnis di sana kah, atau gimana, kita belum bisa. Walaupun didengung-dengungkan dengan konsep kota yang modern, misalnya tidak ada lagi kendaraan berbasis fosil ya, di sana pakai kendaraan listrik. Kemudian juga infrastrukturnya juga harus dibuat infrastruktur masa depan, ya, begitu ya. Saya pikir itu nggak cukup. Mas Riko, selain tidak laku ya dalam pandangan kita juga, ada faktor lain eksternal ya di luar IKN, seperti ekonomi rupiah yang sedang tidak menentu. Lalu nilai tukar rupiah yang mungkin sekarang melemah, dolar kan sudah 16.000 ya per dolar gitu. Ini bisa jadi tanda-tanda nggak sih Mas, proyek IKN ini akan mangkrak gitu? Sebetulnya ada faktor lain yang bisa kita pandang sebagai hal yang sederhana, tapi itu juga berpengaruh. Yaitu emang soal trust ya, kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Memang data statistik atau survei-survei menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan sekarang. Tapi itu juga bukan berarti kemudian menegasikan atau menyangkal ada penolakan-penolakan terhadap kepuasan itu. Bahwa ada pihak-pihak yang belum menemukan kepuasan tadi. Artinya publik juga masih belum percaya, atau publik turun kepercayaannya terhadap praktek pemerintahan sekarang ini. Dan itu saya pikir dibaca oleh pasar ya. Kalau bahasa ini mempengaruhi sentimen pasar. Kan sering banget kalau bursa saham itu juga dipengaruhi oleh sentimen pasar kan. Ketika masa bergeliat atau menimbulkan tidak percaya terhadap satu produk, saham juga bisa pengaruh. Jadi menurut saya pandangan bahwa tadi faktor eksternal dengan situasi ekonomi global yang tidak stabil, kemudian produknya yang kurang manis ya, kurang nyaman, kemudian strategi marketingnya juga nggak hebat, itu dibungkus lagi, dikemas dengan kepercayaan publik yang sebetulnya belum maksimum, hingga ibaratnya nggak heran lah. Saya pikir kalau kita sederhanakan ya, begitu dirimu pakai produk nyaman, tanpa disuruh menjadi marketingnya pun dirimu akan bilang, saya pakai produk itu nyaman. Nggak nyuruh orang tuh beli, tidak. Tetapi berani mengatakan bahwa produk itu nyaman. Dan itu kemudian didengar oleh calon pembeli lain. Sudah ada testimoni dari teman saya pengen pakai. Betul ya? Nah sekarang ada nggak customer kita yang ke IKN yang bisa menyatakan itu? Saya belum mendengar. Artinya wajar ketika kemudian tidak bergulir. Karena selama ini marketingnya hanya pemerintah ya? Iya, saya pikir itu satu hal. Jadi ya mari kita bedah bersama-sama apa yang menjadi masalah itu, dan kemudian kita carikan jawaban-jawaban. Kalau tadi produknya kurang manis, ya kita carikan desain yang lebih manis, ya disesuaikan dengan kebutuhan. Oh, strategi marketingnya kurang baik, ya kita carikan strategi marketing yang pas. Saya pikir banyaklah pakar marketing kita untuk menjual produk-produk kayak gitu. Oke. Mas Riko melihat proyek IKN ini memang suatu kebutuhan yang diperlukan oleh bangsa ini, atau ini hanya sekedar legacy untuk memenuhi ambisi seorang pemimpin yang ingin agar ada ibu kota baru? Ya baik, berarti kembali ke historisnya ya. Oke. Tadi saya di awal kita harus cerita secara historis, gagasan pindah ibu kota itu sejak lama sudah disampaikan. Banyak juga naskah-naskah atau literatur yang menggambarkan itu. Kemudian ada kajian teknokratisnya oleh Bappenas. Lagi-lagi kata butuh itu tidak berarti hari ini harus dipenuhi. Ya. Karena level butuhnya juga bertingkat. Beda dengan makan yang sifatnya sehari-hari. Anda butuh kendaraan nggak? Jawabannya iya. Karena kita bertransportasi setiap hari. Karena kita bepergian setiap hari. Tapi apakah memiliki kendaraan pribadi itu pilihan? Selagi masih bisa, saya masih bisa pakai transportasi umum. Oke, tapi transportasi umum kalian kurang nyaman. Berdasarkan secara pertimbangan dari sisi waktu kita bisa dapat, sisi
nilai ekonomis kita murah, oh perlu disiapkan dengan kendaraan lain. Oh apa harus mobil? Kan nggak juga. Apalagi kendaraan roda 2. Oh, apalagi selain itu. Kata kebutuhan itu kemudian ditafsirkan sedemikian rupa hingga kita bisa menjawab. Tidak berarti kalau kita bilang butuh transportasi itu selalu jawabannya you beli kendaraan. Tapi IKN ini ditargetkan rampung 2024, sementara rampung sebagian ya untuk dipakai untuk upacara nanti. Terlalu dipaksakan nggak? Kalau dari sisi itu ya saya boleh nangkap itu emang legacy ya, mencari pencitraan secara politik bahwa setidaknya tahun 2024 pemerintahan sudah berhasil melakukan upaya pemindahan itu. Saya pikir itu saya sih berharap karakter terlalu memaksakan gagasan atau memaksakan keinginan itu bukan sesuatu yang baik ya. Bagaimanapun kalau kita menganalogikan sederhana, ketika ada anak yang merengek-rengek minta sesuatu, pasti orang tua juga mampu menasihati anak, kenapa itu harus ditunda, nak? Kenapa ini tidak perlu, nak? Nah, saya pikir harusnya pemerintah juga paham tidak perlu merengek-rengek maksa minta itu dipindah dilaksanakan di sana. Ini bukan gagal kok, ini hanya perlu berproses. Impact-nya apa Mas kalau terlalu dipaksakan pindah? Gitu. Lagi-lagi karena kita berangkat kan, ukuran tertinggi dari pelayanan publik adalah kepuasan. Pemerintahan itu selalu diukur dengan kepuasan. Ketika kepuasan itu meningkat, kepuasan itu bagus, berarti ada respon baik. Nah, saya pikir memaksakan itu akhirnya menimbulkan ketidakpuasan. Orang tua juga pasti lama agak sedikit kesal kalau ada anaknya merengek-rengek terus karena sudah menjelaskan. Dan saya berharap tidaklah perlu merengek-rengek terus. Karena secara timing masih bisa kok dilakukan. Tidak. Artinya kalau dipaksakan untuk ditempati meskipun belum rampung semua, bisa memicu ketidakpuasan terhadap IKN itu sendiri ya Mas? Iya, karena kan kepuasan itu puncaknya ya. Sementara menuju kepuasan itu kan pelayanan. Kalau kita dilayani tidak nyaman, kira-kira puas nggak? Kalau kembali ke contoh tadi, menggambarkan kita ke restoran, ke tempat makan, lamban aja kita males. Bagaimana kalau itu layanan publik? Jadi ibaratnya ikan ini makanan yang sudah matang atau belum, Mas? Ya pasti makanan yang belum matang lah. Dan customer kan nungguin lama-lama kesel juga kan. Udah lama-lama nungguin makan gak matang-matang gimana sih kata dia kan. Kata customer kita datang ke restoran, ini makanan gak jadi-jadi gimana sih? Mau niat jualan apa enggak gitu? Harusnya disampaikan lah bahwa kita bertahap atau apa. Oke, artinya ya jangan terburu-buru ya. Betul. Setuju banget. Tapi ada yang beranggapan gini Mas, kita kalau mau pindah kosan atau mau pindah rumah aja sulit gitu loh. Apalagi ini mau pindah ibu kota negara. Analoginya sama nggak sih Mas Riko? Ya sederhananya boleh lah ya. Hanya lagi-lagi kalau konteks dalam kebijakan publik tentu basisnya adalah tinjauan-tinjauan teknokratisnya. Apa yang menjadikan dasar-dasar itu. Kemudian bagaimana pemerintah melakukan dialog-dialog kalau dalam siklus kebijakan itu adalah formulasi kebijakan, dari identifikasi, formulasi, kemudian perumusan kebijakan sampai kemudian implementasi dan evaluasi ya banyak lah ada. Kalau kita belajar secara teoritis ada siklusnya ya. Hanya untuk yang kali ini bahwa IKN kayak memindahkan ibu kota itu rumit kayak seperti memindahkan kosan. Contoh di negara ini yang pindah ibu kota juga bukan kita saja banyak dan kita bisa belajar itu mengadopsi ya atau menelaah cara pindah ibu kota itu bukan hal aneh, bisa saja. Dan dalam perjalanan sejarah kita juga pindah ke Jogja kan pernah ya ketika itu, dan kemudian Bukit Tinggi sebagai ibu kota negara juga pernah kan. Artinya kita punya pengalaman dalam situasi dulu ketika pergolakan masih era perjuangan kita melakukan pemindahan ibu kota itu. Jadi bukan sesuatu yang saya pikir yang rumit. Hanya tinggal kemudian tadi basis kajian teknokratisnya kuat, kemudian dialognya juga bagus, kemudian daya dukungnya juga tepat, timingnya pas, overall bisa. Menjamin adanya pemerataan pembangunan nggak Mas kalau ibu kota dipindah? Ya tadi itu rumusannya pasnya juga. Saya sih memang pemerataan pembangunan tuh sebetulnya waktu saya baca di naskah akademi juga apa hubungan
mindah ibu kota dengan pemerataan pembangunan, karena kan pemerataan pembangunan itu sejatinya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi itu muncul di daerah lain. Kan kalau pertumbuhan ekonomi itu kan biasanya ukuran sederhana infrastruktur. Makanya pembangunan tol di lintas Sumatera begitu gencar ya. Kemudian juga beberapa wilayah lain juga dibangun infrastruktur tolnya. Tanpa harus pun memindahkan ibu kota. Kalau cuma tinjauannya bagaimana membangun pemerataan, tidak harus dengan ibu kota. Kalau tadi tinjau ini ya, karena banyak kok pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan untuk mencapai pemerataan pembangunan. Cuman itu dalam kajian akademisnya itu disebutkan bahwa terlalu banyak ketimpangan ekonomi karena terlalu Jawa sentris. Oke. Mas Riko melihat proyek IKN ini akan gagal atau jalan terus nih? Karena dia sebuah kebijakan yang sudah dibukukan dalam undang-undang, saya pikir dia nggak bisa setback. Nggak bisa dijalan aja. Makanya tapi bertahap, nggak apa-apa. Saya pikir bertahap, tahun ini targetnya apa, tahun depan targetnya apa, tahun depan targetnya apa. Kita juga, saya pikir bangsa Indonesia bangga kalau punya kota yang modern, punya ibu kota yang di luar alam pikir kita selama ini. Yang Jakarta nih, yang kita lihat sekarang Jakarta, masih ada kabel di atas. Ini IKN nggak ada. IKN tuh dirancang sedemikian rupa. Kita pengen, semua pasti mau. Hanya ayo bertahap dibangun. Kenapa bertahap? Karena dari dukungnya nggak mungkin. Kita bukan berlimpah wah-wah dengan pendapatan yang bisa kemudian dikucurkan habis-habisan. Kan gitu kan. Kalau bertahap nyampe nggak nyampe. Kalau soal terlalu lama, saya gemes nggak bisa lama-lama. Nah itu soal strategi kapan mau dicepat, katanya target 10% atau 15%, 20% itu bisa diatur. Oke. Artinya Mas Riko optimis ya IKN ini akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo nanti ya? Meskipun ini legasinya Presiden Jokowi. Saya pikir namanya dilanjutkan dalam definisi sesuai kebutuhan ya. Berapa uang yang akan dikucurkan, berapa progresnya. Kenapa begitu? Karena memang kita nggak punya sumber ekonomi yang memadai untuk. Ada kemarin saya baca tulisan menarik, emang kita punya 4 problem kenapa Indonesia sulit ngejar. Pertama, ini terlepas dengan kekayaan kita punya kekayaan sumber daya yang luar biasa. Pertama, kita emang punya di dalam artikel ini biasanya kelangkaan SDM dan pengertian SDM yang berpendidikan. Ada nggak hubungannya? Oh, ada banyak. Memang faktanya kita angka partisipasi kasar itu cuma 30% yang keperluan tinggi, banyaknya. Kita terus langkah apa lagi selain itu? Kita nih langkah manajemennya. Kita nggak punya manajemen yang pas untuk mengelola sumber daya alam ini. Selalu kisruh dan banyak menang pemodal. Wajar dong yang menggali kekayaan itu orang perusahaan asing. Dia wajar dapat keuntungan dong. Karena dia punya teknologinya, dia punya SDM-nya, dia dapat keuntungan, wajar dong. Kita cuma dapat sisanya kan. Namanya bisnis. Jadi kita udah 2, kelangkaan SDM berkualitas, kita punya kelangkaan manajemen dalam pengelolaan itu. Terus apa lagi? Kita langka dengan duit. Gak kaya kita ini. Makanya memutus rantai kemiskinan itu hal yang penting. Karena kalau udah dia dalam rumah kemiskinan, siklus kemiskinan, dia susah keluar, dia mesti putus. Dan kita berada posisi itu. Langka dengan uang. Gak mungkin nyetak uang banyak-banyak. Udah kita ini SDM-nya lemah, kita manajemen bisnisnya tidak bagus, kita punya modal juga sedikit, dan yang terakhir nih, kita nggak menguasai teknologi, kelangkaan dengan teknologi. Hampir semua teknologi kita ambil dari luar. Nah, dengan fakta-fakta itu kita mana mau dimulai? Ya kita kayak emang dalam posisi yang tidak mudah, tapi bukan berarti kita pesimis. Sebagai anak bangsa, saya pikir kita punya berapa ya? 270 juta ya, 250 juta rakyat Indonesia ini yang kalau dipecut, diajak duduk bareng memikirkan negeri ini pasti bisa. Saya nggak pesimis sebagai anak bangsa ini. Kita bisa keluar dari 4 kelangkaan tadi yang diceritakan. Apakah nanti proyek IKN akan sesuai ekspektasi, Mas? Harus, karena sudah dirancang. Dia harus seperti alam pemikiran kita bersama. Tetapi bagaimana caranya dan apa saja fasenya itu yang mesti didiskusikan. Oke. Mas Riko, ada gambaran nggak nanti Jakarta bakal seperti apa nih kalau tidak jadi ibu kota lagi? Jangan khawatir, Jakarta tetap akan tumbuh. Jakarta itu udah punya super kelebihan.
punya daya tarik yang luar biasa. Saya pikir Jakarta tidak akan anjlok ketika IKN beroperasi normal. Jakarta akan tumbuh, bahkan saya pikir pesat lah. Kampanye-kampennya gubernur yang pilkada nanti ini kan udah ditunggu lama ya. Iya. Salah satunya menggagaskan kota modern, kota yang mendunia, apa-apa banyak-banyak kan sudah. Itu artinya mereka saja masih punya mimpi bahwa tanpa IKN ibu kota pindah pun dengan ada IKN tidak lagi di ibu kota tetap. Saya juga percaya. Artinya warga Jakarta tidak harus tergantung dengan adanya pemerintahan di sini ya. Betul. Dengan adanya pemerintah sendiri, mereka diprediksi akan lebih maju malah. Bahkan ya itu mimpinya mereka ya. Bahkan seperti New York gitu ya, depannya ya. Iya. Seperti Melbourne, Sydney di Australia. Mas, satu kata buat IKN apa Mas? Lakukan secara bertahap dan efektif. Jangan terburu-buru ya. Betul. Dan jangan dipaksakan. Oke. Baik. Mas Riko, makasih ya. Baik. Kapan-kapan nanti kita ngobrol lagi Mas dengan isu-isu nasional yang pasti bakal bergulir nanti. Semoga sukses terus. Sukses Mas juga Riko. Buat penonton JCC Network. Saya pikir nih ruangan yang sangat egaliter ya, memberikan kesempatan pada semua untuk hadir, kemudian menyampaikan. Saya juga pasti berharap suatu hari nanti di sini ada tercetuslah gagasan besar ya, yang ternyata itu menjadi menjawab semua. Kita nggak tahu episode mana yang nanti akan memberikan sumbangan. Selamat. Apalagi kan tagline kami parkir lagi di istana itu kan dekat istana, pasti suara-suara narasumber yang di sini didengar nih dengan istana, karena jarangnya nggak nyampe 1 kilo. Ya saya pikir emang begitulah istana harus mendengar. Harus mendengar ya. Dan oke Mas Riko, makasih ya sekali lagi ya. Baik. Oke pemirsa, itu dia obrolan saya dengan pengamat kebijakan publik Riko Noviantoro. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk di komen. Mungkin ada yang mau komen buat Mas Riko, silakan. Dan jangan lupa di like, subscribe plus channel JCC Network supaya kami bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat pemirsa semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you Mas.